diam digunakan pada saat klien mengekspresikan ide, tetapi klien tidak tahu bagaimana cara menyampaikan ide tersebut. Sikap diam bisa digunakan baik oleh konselor maupun oleh klien untuk mengorganisir pemikirannya. Dalam proses konseling, keadaan diam mempunyai banyak makna, antara lain penolakan atau kebingungan klien, kebingungan karena kecemasan atau kebencian. Sama halnya dengan kondisi ketika konselor dihadapkan pada klien yang menangis terus-menerus, membuat tenaga kesehatan tersebut tidak nyaman. Konselor perlu mempertimbangkan apakah akan diam atau membiarkan klien menangis atau memintanya untuk berhenti. Video kali ini memberikan gambaran bagaimana tenaga kesehatan dalam melakukan komunikasi secara efektif pada klien yang hanya diam saja atau menangis terus pada saat komunikasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo silahkan masuk. Ya. Iya, gimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Anak saya ini ya Bu ya, Iya. kerjaannya tuh mau nongas nangis. Pulang sekolah kok masuk kamar langsung nangis. Harusnya kan kalau pulang sekolah ibunya disapa, ini enggak. Oh, Kamarnya gitu. dikunci, Iya. mau nangis dalam kamar. Oh iya, emangnya ada masalah apa, Dek Miftah? Ngomong loh, katanya mau ini mau ke Bu Bidan. Ngomong toh. Coba, Gini, Bu. coba cerita dulu sama Ibu Bidan, ada apa? Ngomong, gak mau ngomong, gimana ini, saya pusing. Ya udah toh Bu, jangan dimarahin terus. Gini aja, gimana kalau Ibu menunggu di luar, jadi biar saya sama Dek Miftah yang ngobrol berdua. Mungkin dengan saya sama Dek Miftah bisa lebih terbuka. Mungkin kalau sama Ibu ada canggungnya, ada takutnya atau gimana dengan Lama nggak Mbak, tapi saya tuh mau tahu ya masalahnya tuh apa. Iya, nanti setelah kita konseling akan saya infokan sama Ibu keadaannya Mbak Miftah itu kenapa. Seperti itu ya. Gimana? Mau nggak cerita sama Bu Bidan? Iya. Awas kamu kalau nggak cerita. Iya Ibu, mending Ibu sekarang keluar dulu nggih, nanti saya panggil lagi setelah sesi konselingnya selesai. Aduh Mbak, Kenapa Ibu? cantol. Loh alah, kok bisa? Aduh, sobek. Oh, iya. Di hati Ibu. Oh, nggih. Cerita ya, awas nggak cerita. Iya Ibu. Gimana Dek Miftah, ada masalah apa? Itu Bu, masa aku dibully sama teman-teman aku. Akunya nggak mens 3 bulan, aku dikira hamil. Oh, jadi sudah 3 bulan tidak menstruasi ya? Iya. Jadi gini, sebenarnya siklus menstruasi setiap orang, setiap wanita itu kan memang beda-beda. Jadi ada yang 3 bulan baru menstruasi, ada yang 2 bulan baru menstruasi, ada juga yang setiap bulan teratur menstruasi. Apalagi kalau Dek Miftah kan masih masa remaja ya. Jadi itu tuh wajar kalau tidak teratur siklus haidnya gitu. Dek Miftah, kalau boleh tahu, Dek Miftah sudah punya pacar apa belum? Kan nggak boleh pacaran kata mama. Oh iya, emang nggak boleh pacaran ya. Jadi untuk memastikan saja, nanti kita lakukan PP test ya, untuk ngecek apakah Dek Miftah itu memang tidak haidnya itu karena positif hamil atau tidak ada kehamilan kayak gitu ya, untuk memastikan saja. Sebenarnya Bu Bidan juga percaya, tapi kan ini untuk nanti memberitahu ibunya atau ini hasilnya tuh seperti apa. Jadi ini dites dulu, Dek Miftah pipis, nanti terus di pipisnya itu dimasukin ini alat kecil ini ya, nanti ini dibuka gitu ya. Takut Bu. Nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa, cuma nggak sakit kok, cuma ini urinnya yang dicek ya. Ke kamar mandi. Ini, ayo Bu Bidan antar yuk. Bu, Gimana Bu? iya ini lagi melakukan PP test sama Dek Miftah. Hamil toh kamu? Enggak Ibu. Nah ini loh strip 1. Jadi
Mungkin kenapa kok Dek Miftah 3 bulan berturut-turut tidak menstruasi itu bisa karena kelainan hormon. Jadi kelainan ketidakseimbangan hormon itu yang mempengaruhi siklus menstruasinya jadi mundur seperti itu. Mungkin karena Dek Miftah kecapean, karena Dek Miftah stres atau banyak tugas atau lagi ikut ekstra apa gitu kan di sekolah, jadinya kan kecapean. Jadi itu bisa mempengaruhi siklus menstruasinya. Sebenarnya kita terlambat haid pun tidak pasti kita hamil ya karena itu ya, karena kita stres, karena kita makan nggak teratur pun juga bisa mempengaruhi siklus menstruasi seperti itu Ibu. Jadi normal karena ketidakseimbangan hormon dalam tubuh yang mengakibatkan keterlambatan menstruasi seperti itu. Kebanyakan begadang main game dia nih Mbak. Oh gitu, anak gamers ya? Iya. Oh iya, jadi ada yang ditanyakan lagi Bu? Enggak ya, sudah ya. Jadi Dek Miftah nanti kalau ada keluhan apa-apa langsung ke sini aja sama ibunya. Terus buat ibunya jangan terlalu galak. Mungkin Dek Miftah juga tekanan batin karena dimarahin terus sama ibunya ya. Iya, nakal ibunya tuh. Cerewet ibunya. Kalau nggak cerewet nanti kamu jadi cewek yang nggak bener, ya kan Bu ya? Oh iya, memang kayak gitu. Diambil sisi positifnya aja Dek Miftah. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Kamu mau tanya nggak? Enggak. Sudah jelas ya Dek Miftah ya? Udah pulang yuk. Ayo. Terima kasih nggih, Iya, Bu. sama-sama. Hati-hati di jalan ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Klien tidak mau berbicara selama beberapa waktu. Hal ini terjadi pada klien-klien yang merasa cemas atau marah. Sikap yang harus dilakukan seorang bidan adalah: yang pertama, tataplah klien dan gunakan bahasa tubuh yang memperlihatkan simpati dan perhatian. Yang kedua, refleksi perasaan. Yang ketiga, biarkan waktu beberapa saat, hening atau diam, memberi kesempatan kepada klien untuk mengekspresikan perasaan atau pikirannya. Klien yang menangis pada saat konseling, sikap yang harus diambil seorang bidan adalah: yang pertama, klien menangis karena berbagai alasan, yaitu untuk mengekspresikan kesedihan, mendapatkan simpati, menumpahkan segala emosi atau kegelisahan, serta menghentikan pembicaraan. Jangan membuat dugaan mengapa klien menangis. Yang kedua, tunggu beberapa saat. Bila klien terus-menerus menangis, katakan tidak apa-apa, karena menangis adalah reaksi yang wajar. Hal ini membuat klien merasa bebas mengekspresikan alasannya menangis. Bidan dapat menanyakan alasan klien dengan lembut. Yang ketiga, konselor dari latar belakang budaya tertentu mungkin dapat menenangkan klien dengan menyentuh badan, misal menepuk-nepuk bahu atau memegang tangan klien secara hati-hati. Pada keadaan khusus seperti masalah seks, menyentuh klien, meskipun sentuhan yang diberikan itu merupakan tanda perhatian, akan tetapi dapat disalahartikan dan akan menimbulkan ketakutan pada diri klien. Faktor budaya, usia, dan jenis kelamin dari konselor maupun klien perlu diperhatikan. Yang penting adalah hubungan profesional, bukan antara sosial, karena antara konselor dan klien harus tetap dijaga. Nangis, pulang sekolah, masuk kamar nangis. Apa-apa kok nangis. Ini piye? Ibu emang langsung di rumah. Nangis, pulang sekolah, masuk kamar nangis. Apa-apa kok nangis. Pulang sekolah kok nangis. Apa-apa kok nangis. Pulang bukannya nyapa ibu, emang langsung di rumah. Aduh mbak, kenapa ibu? Cantung. Loh, apa kok bisa? Aduh, sopen